Lewat Perpres, Presiden Jokowi memang betul-betul ingin memastikan ketahanan pangan kita ini harus terjaga stabil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nusantara, saya Miftahudin. Pada sore hari ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait soal hal-hal yang perlu kita sampaikan untuk salah satunya apresiasi faktor-faktor dan hal-hal yang perlu kita perbaiki dan kita kawal. Terkait soal pertama ya, perlu kiranya yang lebih urgent atau urgen adalah ketahanan pangan. Berbicara soal masalah ketahanan pangan, Sobat Nusantara, fenomena El Nino ini dari kemarin-kemarin beberapa bulan yang silam itu sangat menjepit negara kita, di mana kekeringan sangat benar-benar luar biasa kita rasakan. Bukan hanya di tataran metropolitan ataupun perkotaan, tapi wilayah-wilayah agraria pun sama semuanya. Itu terkena terkait soal masalah kasus-kasus El Nino ataupun musim-musim yang sangat kekeringan. Saya Miftahudin telah berterima kasih untuk memberikan sambutan dan terima kasih kepada sahabat-sahabat Nusantara, Sobat Nusantara, untuk menyampaikan beberapa hal terkait soal masalah ketahanan pangan. Adapun background saya mungkin ya pernah berorganisasi dan pekerja sosial, di mana mungkin salah satu organisasinya adalah Prima DRI, Perhimpunan Remaja Dewan Masjid Indonesia, yang fokus di bidang bagaimana isu-isu dan soal-soal ketahanan pangan, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terkait soal ya iklim, wilayah-wilayah gitu. Tapi perlu kiranya berbicara soal masalah iklim, berbicara soal ketahanan pangan itu berbicara soal nasional bahkan internasional. Beberapa bulan, yaitu Juni 2023, telah membuat musim kemarau di Indonesia membandingkan 3 tahun sebelumnya ya, adanya ancaman gagal panen pada lahan pertanian yang telah tanda hujan ataupun susah hujan-hujan yang memang di wilayah-wilayah agraria. Contohnya ya kita tahu Bogor yang memang disebut dengan kota hujan, tapi ternyata dampaknya semuanya kena. Bagaimana caranya hal itu juga kita sikapi sebagai aktivis sosial, sebagai pemerhati lingkungan, sebagai ya pengamat politik, sebagai pengamat ekonom di Indonesia khususnya. Menuju pada hasil monitoring dan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Sobat Nusantara, puncak dari dampak El Nino ini ya terjadi pada bulan September kemarin 2023, Sobat. Untuk setidaknya dampak memenuhi kebutuhan pangan hingga semester 2024. Walau pendekatan antara pemerintahan perlu kiranya ketahanan pangan hingga semester 2024 mendapatkan jaminan pasokan dan beberapa negara antara lain Thailand, ya, Cina, Myanmar, dan India untuk memenuhi stok cadangan beras, gandum, dan sorghum. Ya.
Ada beberapa memang yang difokuskan oleh pemerintahan Indonesia selain beras, yaitu gandum sama sorghum. Pada Januari 2024, Sobat Nusantara, pemerintah Indonesia telah mengimpor 2,5 juta ton beras. Untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi terkait soal iklim kekeringan El Nino ini. Defisit beras menjaga stabilitas atau ketahanan pangan, pasokan dan harga pangan impor itu kisaran bulog. Berapa berasnya adalah 1,4 juta ton, Sobat Nusantara. Namun demikian, masih tingginya harga beras hari ini kita rasakan di masyarakat, di warga, di perkampungan. Itu 1 liter itu sudah tidak ada yang 10.000. Nah, ini bagaimana caranya teman-teman Sobat Nusantara untuk memikirkan bersama-sama bahwa ternyata ketahanan pangan itu sangat perlu dan sangat benar-benar wajib kita amati. Ya. Di pasaran harga eceran tertinggi itu ya sekisaran 9.000, tapi di warung-warung yang hari ini kita tahu, di warung-warung ataupun di agen-agen itu udah mulai melonjak. Dan pasokan-pasokan beras terutama itu sangat benar-benar langka. Nah, perlu di sini ada kebijakan regulasi pemerintah yang harus kita kawal, terutama terkait soal masalah kebutuhan primer. Ya, bukan berbicara kebutuhan sekunder, tapi bagaimana Indonesia yang biasa mengkonsumsi beras itu selalu tersedia. Maka kita berharap pemerintahan Indonesia ini bagaimana mengawal ketahanan pangan, kebutuhan dan pasokan beras untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Perlu kita sikapi bahwa bersama-sama saya kira memang pemerintahan harus masuk untuk memastikan ketahanan pangan kita. Ya. Hanya saja memang nanti yang kemudian perlu diantisipasi adalah kita juga tidak ingin pemerintahan terlalu jauh mengurus hal-hal yang sifatnya teknis nanti. Tapi saya kira lewat Perpres, Presiden Jokowi memang betul-betul ingin memastikan ketahanan pangan kita ini harus terjaga stabil. Ya, ini bagian dari apresiasi saya secara mungkin mewakili dari aktivis sosial, gitu kan, dari akademisnya mungkin ya bidang ekonomi, manajemen, gitu kan. Tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya mengkooptasi organisasi A yang terfokus A, yang B terfokus B, tapi ini adalah kebutuhan kita, kewajiban kita untuk mengawal terkait ketahanan pangan. Selain itu, pribadi saya perlu adanya apresiasi ya kepada jajaran pemerintah. Kepada jajaran pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN. Ya, yang ikut konsen menyukseskan keinginan Presiden Jokowi agar ketahanan pangan ini di Indonesia tetap terjaga di saat negara-negara lain sedang terpuruk ataupun krisis pangan. Kita mengapresiasi misalnya Sobat Nusantara, kita mengapresiasi pemerintah mewakili Kementerian Pertanian buat 3 tahun terakhir ini relatif surplusnya yang luar biasa. Ya, perbedaannya sangat meningkat. Dari sistem produksi kita menekan angka impor. Kalau dulu ada sekitar berapa ya, juta ton impor beras misalnya. Nah, sekarang sudah surplus kelebihan. Ya, alhamdulillah. Ya. Saya juga mendorong pemerintah untuk membuka keran ekspor. Nah, perlunya apa untuk membuka keran ekspor bahan pangan Indonesia yang surplus 3 tahun terakhir ini, dan khususnya negara-negara keanggotaan G20 ini ikut andil, harus membuka diri untuk menerima ekspor pangan dari Indonesia. Dari Indonesia, pemerintah
mendorong agar negara, terutama negara yang ternaung dari negara-negara G20 untuk membuka diri, karena soal ketahanan pangan ini adalah soal isu kemanusiaan internasional. Sobat Nusantara, lebih jauh saat ini Kementerian Pertanian dan BUMN juga perlu diapresiasi karena ada suatu perusahaan BUMN yang fokus konsen dengan ID Food dan pengembangan pangan Indonesia. Sehingga ke depan kita tidak sekedar menjadi kemandirian atau ketahanan pangan, tetapi kita perlu kiranya pelan-pelan menjadi negara yang berdaulat secara pangan. Ya. Diakui bahwa ternyata peningkatan kesejahteraan petani Indonesia beberapa tahun terakhir ini sangat baik untuk itu. Lewat Perpres ini pemerintahan perlu memperhatikan kesejahteraan petani Indonesia. Saya kira ucap kata bahwa itu tadi yang saya bilang, kemandirian petani selama ini relatif bagus lah ya, alhamdulillah. Sekarang lewat Perpres ini pemerintahan menganalisis menjaga ketahanan pangan kita harus diikuti dengan program-program yang lebih menguntungkan petani. Soal harga, pasca panen kita ingin surplus produksi, kemudian harga di pasar rendah. Ya, saya kira konsistennya yang harus kita dorong sehingga terjadi ekosistem yang baik. Mungkin itu yang saya bisa berikan kepada teman-teman sobat-sobat Nusantara. Terima kasih atas waktu untuk berdiskusi pada sore hari ini. Dari saya Miftahudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.